Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan.
Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya kita semua ada dalam kasih perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita masih dapat merayakan harinya Tuhan di tempat kita masing-masing. Dimanapun kita berada, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Janganlah pernah berhenti menaruh pengharapan kita dalam Kristus, sebab hanya Dialah sumber pengharapan yang kekal. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mempersiapkan hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh mengikuti ibadah online dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah kami mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan hanya untuk memuliakan nama Engkau. Kami percaya Tuhan yang memimpin jalannya ibadah ini. Di dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita mau datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pada sore hari ini, malam hari ini. Kapanpun Anda menyaksikan tayangan ibadah online GBI Taman Modern, mari buka hatimu dan siapkan hatimu. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus.
hidupku ini sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari lebih lagi katakan kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus,
Yesus. Mari umat Tuhan sama-sama kita boleh sorakan. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan seperti kata di dalam Mazmur 136. Ya, kasih Yesus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Give thanks to the Lord our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arms, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, kami puji Kau. Sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. Hallelujah. From the rise to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. Haleluya. Mari tepuk tangan, angkat tanganmu di atas kepala. Haleluya. Yesus Tuhan, kami nyanyikan pujian bagimu. Katakan, sing praise, sing praise, oh sing praise, sing praise. Nyanyi pujian, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. His love endures forever, His love endures forever, His love endures forever. Sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, kasih setiamu kekal selama-lamanya bagi setiap kami ya Tuhan.
Dan Engkaulah yang paling berharga dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak ada satupun ya Bapa, tidak ada satupun di dunia ini yang mampu menggantikan Engkau, yang mampu menandingi kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang paling berharga bagi kami. You are worthy, you are worthy of it all, Jesus. Hallelujah, oh, Jesus. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, and all the saints and all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, 'cause you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, haleluya. Biar segala malaikat dan orang-orang kudus menyembah-Mu Tuhan. Hallelujah. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, 'cause you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, katakan, Kau lebih berharga dari segalanya. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Biar setiap pagi, siang, malam, kami terus menyembah-Mu ya Tuhan. Biar kami terus menyembah-Mu. Biar kami terus
pun juga ya Tuhan Yesus. For from you are all things. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Segala kemuliaan bagi namamu. Mari umat Tuhan katakan, you are worthy of it all. Kau lebih berharga dari segalanya. Oh Yesus, yes, you deserve the glory. You are worthy, 'cause you are worthy of it all. You are worthy. Jesus, Jesus, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the
atas puji-pujian kami. Dan biar hari ini ada firman yang hidup yang akan kau meteraikan dalam setiap hati kami. Kami siap untuk mendengarnya Tuhan, untuk buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, apa kabar semua? Saya percaya Tuhan memberkati kita di hari ini. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, hari ini sebelum saya memulai untuk menyampaikan pesan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk semua hal yang Kau sudah lakukan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian-Mu, semua ada oleh karena perlindungan-Mu. Kami bisa ada sampai hari ini karena kekuatan yang datang daripada-Mu. Kalau kami sudah dipimpin sampai hari ini, Ebenezer, Engkau akan pimpin kami ke depan. Berkati Tuhan jemaat yang hari ini mendengarkan pesan firman-Mu ini. Urapi, berkati, beri kekuatan, beri kesehatan. Dan hamba-Mu juga Engkau urapi supaya setiap pesan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah pesan yang keluar dari inspirasi Roh Kudus. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siapkan hati kami untuk bisa mendengar isi hati-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai topik pelipat gandaan atau mengalami pelipat gandaan. Dan dikaitkan dengan kesetiaan. Banyak orang, saudara, tidak menyadari bahwa kesetiaan itu punya peran penting dan pengaruh dalam pelipat gandaan hidup kita. Saudara, kesetiaan di hari-hari ini sulit untuk ditemukan atau langka ditemukan di era pasca modern seperti sekarang. Banyak orang oleh karena gadget, teknologi, saudara, mau dan mau saudara orang sering berpindah dari satu channel ke channel berikutnya, sulit untuk didapat kesetiaan. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, gaya hidup, cara hidup modern seperti sekarang ini yang menonjolkan pernyataan diri sendiri, kebahagiaan pribadi lebih ditonjolkan. Sehingga yang namanya kesetiaan menjadi tidak mudah untuk didapatkan. Tetapi apakah demikian halnya kita sebagai anak Tuhan? Kita perlu punya kesetiaan. Namun saudara yang dikasihi, kesetiaan pasti ada buahnya. Amin. Nah, banyak orang pikir, apa iya kesetiaan itu ada hubungannya dengan pelipat gandaan? Oh iya, nanti kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan ini, saudara. Karena kesetiaan itu ada kaitannya, saudara. Ya. Nah, pertanyaan saya pertama sebelum saya lanjutkan adalah, apakah multiplikasi atau pelipat gandaan adalah kehendak Tuhan? Oh iya, bahwa pelipat gandaan Tuhan mau saudara dan saya melipat gandakan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena pelipat gandaan atau multiplikasi adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau menyatakan kerajaannya di atas muka bumi ini. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka. Mereka adalah Adam dan Hawa. Allah memberkati mereka dan katanya Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kata bertambah banyak bermultiplikasi. Penuhi bumi, taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan dia burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki pelipat gandaan, multiplikasi. Tujuannya dari ayat ini adalah menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, saudara, kita lihat lagi ayat yang lain bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Nah, saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 10 ayat yang terkenal, saudara, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi katanya, aku datang ya, saudara, supaya mereka mempunyai hidup. Yesus datang supaya orang mempunyai hidup dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Saudara, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan di sini artinya keluar dari hidup kita yang penuh dari Tuhan, berbagi kepada orang lain. Nah, ini yang namanya pelipat gandaan kehidupan Tuhan, the Zoe-nya Tuhan. Jadi Tuhan ingin multiplikasi terjadi dengan tujuan dari ayat ini mengalirkan kehidupan dari Tuhan. Nah, saudara, lalu ada lagi satu ayat yang saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan juga ingin supaya lewat multiplikasi pelipat gandaan itu ada tujuannya, saudara. Bukan hanya untuk diri kita, saudara. Ya, nah pelipat gandaan ini ternyata dari ayat yang selanjutnya kita akan bahas adalah untuk mempermuliakan Bapa. Ayatnya di dalam Yohanes
Pasal 15 ayat yang ke-8. Ayat yang terkenal tentang pokok anggur. Bahkan lagunya di sekolah minggu ya. Saudara, lagu yang terkenal. Saudara, dalam hal inilah ayat itu berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bagaimana? Yaitu jika kamu berbuah banyak. Bermultiplikasi, lipat ganda. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Tuhan mau saudara dan saya bermultiplikasi. Dari diri kita, dari hidup kita, kita bermultiplikasi. Dan dengan demikian kita mengalirkan kehidupan. Lalu lewat multiplikasi ini kita menyatakan kerajaan Allah. Dan lewat multiplikasi atau pelipat gandaan ini kita memuliakan Bapa di surga. Berarti pelipat gandaan adalah ide Tuhan. Berarti multiplikasi adalah kehendak Tuhan. Berarti multiplikasi atau pelipat gandaan adalah rencana Tuhan buat saudara dan buat saya semua. Bukan cuma pendeta, bukan cuma hamba Tuhan, tapi setiap anak Tuhan. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Yes, puji Tuhan. Nah saudara yang dikasihi, bukankah Yesus sendiri sekali waktu mencari buah dari pohon ara di tengah pohon anggur. Dan dia tidak menemukan. Dan Tuhan bilang tebang saja. Artinya saudara, Tuhan ingin buah, Tuhan ingin hasil dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Saya percaya Tuhan banyak memberikan buat hidup saudara dan saya, kita semua orang percaya, dibekali, diberkati, ditanamkan begitu banyak hal yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan mau saudara dan saya terjadi pelipat gandaan. Yang mau melipat gandakan dan mau ngalami itu katakan amin. Yes, puji Tuhan. Nah saya akan bawa saudara untuk membaca sebuah kisah. Kisah ini menarik, dari sini saya akan membahas firman Tuhan tentang pelipat gandaan. Saudara, ayat ini bicara tentang perumpamaan talenta. Masih ingat cerita itu tentunya? Yang dapat 1, yang dapat 2, dan dapat 5 talenta. Oke, kita baca. Ayatnya agak sedikit panjang ya. Tapi nggak apa-apa kita baca supaya saudara bisa jelas apa yang saya mau bahas di sini. Are you ready? Anda siap? Baik. Matius 25 ayat 14 sampai ayat ke-29. Saya akan bacakan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ini perumpamaan saudara ya. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Jadi kemampuannya diberikan sesuai kemampuan. Lalu ia berangkat. Ayat 16. Segera. Katakan sama-sama saya segera. Kata ini penting. Segera. Oke. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu. Katakan menjalankan. Yes. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh 5 talenta. Jadi dia kasih tahu, nih 5 talenta yang Tuhan percayakan, aku kembalikan plus 5 talenta lagi hasilnya. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Perhatikan, bukan yang baik dan berhasil, yang baik dan setia. Kata kesetiaan muncul di sini, ada keterkaitannya dengan pelipat gandaan. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dimulai dari yang kecil, dapat tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima berapa? 1 talenta. Dan berkata begini, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam.
yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Terima kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku ini kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, perhatikan dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Yang 1 talenta, talentanya diambil dikasih yang dari 5 jadi 10. 10 talenta dikasih. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya diambil daripadanya. Anda lihat tidak saudara? Bahwa ternyata kesetiaan itu ada kaitannya dengan pelipat gandaan. Bagaimana orang yang setia melakukan 5 talenta jadi 10, yang 2 talenta jadi 4, karena Tuhan sendiri yang berkata hambaku yang baik dan setia. Tuhan sendiri loh yang ngomong kesetiaan. Nah dari situ kita bisa melihat kata kesetiaan itu mempunyai makna penting di dalamnya. Ada unsur apa saja. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dimanapun Anda mengikuti ibadah ini, Anda mesti mengerti betul bahwa kesetiaan itu penting buat setiap anak Tuhan. Nah, di dalam konteks ayat tadi, saudara, kesetiaan saya melihat sebenarnya ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Kesetiaan itu artinya tanggung jawab. Ya, orang boleh disebut setia karena dia bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Dia terus kerjakan sampai selesai. Dan 5 talenta, orang yang mempunyai 5 talenta dan 2 talenta ini bertanggung jawab. Lalu kesetiaan juga berarti tidak bersungut-sungut. Tidak marah-marah, tidak ngomel, tidak ngoceh-ngoceh, saudara. Tidak bersungutan, tapi dia lakukan terus. Dia setia, dia nggak pernah bersungut-sungut. Lihat, orang yang tidak setia adalah orang yang suka bersungut-sungut. Tapi orang yang setia adalah orang yang tidak pernah bersungut-sungut. Dia kerjakan sampai tuntas, sampai selesai. Nah, kesetiaan juga berarti rajin, konsisten. Terus lakukan, rajin, nggak malas. Makanya saudara, kemalasan adalah tanda bahwa orang itu pasti tidak akan pernah setia. Ya, itu rajin, konsisten, terus, nggak gampang berubah-berubah, itu setia. Yang berikutnya artinya akuntabel. Apa sih artinya akuntabel? Akuntabel artinya adalah siap untuk dikoreksi, siap untuk diperiksa. Kalau Anda orang pembukuan, akuntabel adalah ketika ada orang datang, bos datang, atau auditor datang mau memeriksa pembukuan, Anda nggak akan sembunyikan. Anda akan buka, itu namanya akuntabel. Anda bilang, lihat, semua aku lakukan seperti sistem dan prosedur yang dilakukan, akuntabel. Ya, saudara, kesetiaan juga berarti mengembangkan dari apa yang Anda dikembangkan. Orang ini dari 5 talenta punya 10 talenta, 2 talenta menjadi 4 talenta, itu karena dikembangkan. Itu ada unsur kesetiaan, makanya disebut hai hambaku yang setia. Nah, oleh karena itu saudara, di hari ini saya mau coba menjelaskan bagaimana caranya saudara sebagai anak Tuhan. Bukan cuma belajar untuk setia, tapi bagaimana mengalami pelipat gandaan. Di dalam kesetiaan, Anda sudah mengerti sekarang bahwa kesetiaan bukan cuma satu kata setia, satu orang dengan satu orang. Seringkali kita berpikir begitu, saudara. Saudara, kesetiaan itu, ya itu tidak salah tentunya. Tetapi kesetiaan itu ya ini yang saya bilang. Tanggung jawab, tidak bersungut-sungut, rajin, akuntabel, mengembangkan, mendevelop apa yang ada. Anda setia. Artinya diberikan, Anda nggak percuma, Anda lakukan dengan setia. Oke? Nah, sekarang kita masuk ya, ada beberapa poin saya mau membahas bagaimana caranya saudara dan saya bisa mengalami pelipat gandaan. Anda siap? Mari kita perhatikan. Nomor 1, kalau Anda mau mengalami pelipat gandaan, melekatlah dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan, karena Dia adalah sumbernya. Di dalam Matius 6:33, ayat yang sangat terkenal, firman Tuhan bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, arti carilah dahulu, kata carilah dahulu, prioritaskan. Artinya prioritaskan Tuhan, prioritaskan kebenarannya. Maka semua yang menjadi kebutuhan Anda, semua yang Anda perlukan ditambahkan. Kata ditambahkan artinya bukan cuma cukup, tapi terus ditambahkan. Ada pelipat gandaan. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa Allah memberi contoh pokok anggur dengan carangnya? Saudara, carang tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Anda baca dalam Yohanes 15 nanti. Saudara, carang tidak bisa menghasilkan buah dengan sendirinya tanpa melekat kepada pokok.
Jadi tugas dari carang sebenarnya adalah melekat saja. Coba katakan sama saya melekat. Ya, melekat saja dengan Tuhan, melekat saja dengan pokoknya, maka pokoknya akan mengalirkan nutrisi. Mengalirkan sumber-sumber mineral kepada si carang yang bisa menghasilkan buah. Jadi carang itu hanya apa? Menahan supaya buah ini tidak jatuh. Keluar dari pokok, mengalir keluar dan dia menahan. Oleh karena itu saudara, hari ini saya mau ingatkan saudara, kalau Anda mau mengalami pelipat gandaan, Anda perlu melekat. Karena barang siapa yang melekat dia akan berbuah banyak kata Tuhan. Akan ada multiplikasi. Jadi banyak anak Tuhan kepengen ngalamin pelipat gandaan. Dalam bisnisnya, dalam keuangannya. Saudara dia kepengen mengalami pelipat gandaan. Tapi nggak pernah mau dekat sama Tuhan. Tidak mau menjalani kebenarannya. Ya nggak bisa. Jadi kalau Anda mau mengalami pelipat gandaan, perlu melekat sama Tuhan. Menyatu untuk mendapatkan nutrisi. Hal yang sama, Anda nggak mungkin menggunakan gadget Anda terus-menerus kalau Anda nggak nempel kepada sumber aliran listrik untuk selalu ngecas. Anda punya gadget. Betul nggak? Iya, hal yang sama. Itu sebabnya saya mau ajak saudara belajar melekat, dekat sama Tuhan, fokus kepada Dia. Karena Dia adalah sumbernya. Sumber pelipat gandaan itu bukan dari kemampuanmu loh, bukan dari kemampuan saya loh, tapi semua datangnya dari Tuhan. Bukan kuat, bukan gagahmu kata Tuhan, tetapi oleh Roh Tuhan. Itu yang membuat kita mampu. Paulus sendiri berkata, aku ada sebagaimana aku ada sekarang oleh karena kasih karunia dari Tuhan. Dan aku bekerja keras, tapi bukannya aku, tapi kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Jadi hari ini saya mau ajak saudara, kemampuan saya untuk berlipat kali ganda, mengadakan multiplikasi oleh karena melekat sama Tuhan. Sumbernya Tuhan. Banyak anak Tuhan, saudara ke gereja nggak? Iya, ke gereja. Tetapi saudara lupa bahwasanya kita bukan cuma sekedar hadir dalam gereja. Bukan cuma sekedar dengar khotbah. Tetapi kita perlu melekat dalam keseharian kita dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumbernya. Dia adalah fokus utama hidup kita. Bisa katakan amin? Yes, haleluya. Jadi saudara, sebabnya saudara, dialah sumber dari segalanya. Karena dia pencipta langit dan bumi. Bahkan dia adalah awal dari segalanya. Karena firman Tuhan bilang, pada mulanya adalah firman. Dan firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi dia yang memulai segala sesuatunya. Bahkan dia bilang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dia adalah inisiator yang memulai, yang bisa menghasilkan. Bumi bisa ada, langit bumi bisa ada oleh karena Tuhan. Bahkan Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga bahwa oleh karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman. Oleh karena itu saudara, kita perlu dekat sama Tuhan. Katakan dekat sama Tuhan, melekat, intim dengan Dia. Saya percaya itulah sumber utama di mana Anda ngalamin pelipat gandaan. Saya banyak melihat anak Tuhan tidak ngalamin pelipat gandaan oleh karena mereka menjauh dari Tuhan. Ya, ada ayat yang berkata di dalam Yeremia, dia berkata bahwa 2 kali umatku berbuat jahat karena mereka meninggalkan sumber atau sumber air, yaitu sumber kehidupan itu adalah Tuhan, dan menggali kolam yang bocor yang tidak bisa menampung air. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, jangan biarkan hidup kita sia-sia. Mau pelipat gandaan? Dekat dengan Dia. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau kita mau mengalami pelipat gandaan? Yang kedua adalah pengenalan akan Tuhan secara benar dan punya hati yang benar. Pengenalan akan Tuhan yang benar dan hati yang benar. Dalam cerita tadi, dalam perumpamaan tadi yang kita baca, ternyata saudara yang punya satu talenta ini tidak mengenal tuannya dengan benar. Itu adalah gambaran Yesus sebenarnya. Jadi dia tidak mengenal Tuhan secara benar. Dia bilang, aku tahu Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Dia melihat Tuannya kejam. Bukan Tuhan yang memberkati. Bukan Tuhan yang memberi kesempatan untuk hambanya ini bertumbuh dan berkembang. Nggak melihat itu. Saudara, ketika saudara dan saya punya konsep yang salah tentang Tuhan, saya yakin bahwa kita tidak akan pernah melihat pelipat gandaan yang datangnya dari Tuhan. Kita akan mulai memakai kekuatan kita. Kita akan mulai memakai segala sumber yang kita miliki. Cara-cara kita. Dan pada akhirnya kita ngikutin cara dunia.
Dan hati kita juga saudara penting dalam menentukan bagaimana kita mengalami pelipat gandaan. Saya banyak melihat ada orang yang hatinya pahit. Ada orang yang hatinya saudara tidak benar. Waktu dinasehati, waktu diajarin. Nggak bisa. Nggak punya hati untuk bisa diajar. Itu sebabnya pelipat gandaan tidak terjadi. Saudara hamba yang punya dikasih satu talenta ini merasa bahwa dia mau dimanfaatkan. Kalau saya membacanya begitu, karena dia bilang kan, hamba yang tuan yang kejam, yang tidak di tempat yang dia menuai di tempat yang tidak pernah ditabur. Jadi seolah-olah kami mau dimanfaatkan untuk pakai buat kepentingan pribadinya gitu. Seolah-olah seperti itu kalau saya lihat. Jadi Bapak Ibu, hati harus benar. Coba katakan hati yang benar. Nah, sudahkah saudara punya hati yang benar dan mengenal Tuhan secara benar? Saya ada cerita saudara menarik. Saya coba mau bawa saudara untuk satu cerita menarik. Suatu ketika di suatu kota di Jawa Tengah, saya nggak usah sebut kotanya. Di Jawa Tengah. Ada seorang yang memiliki restoran Jepang. Dia adalah orang asli Jepang. Dan suatu kali dia mengundang saya untuk makan di restorannya ketika saya melayani di gerejanya. Dan ketika saya makan di restorannya, dia berkata begini, Pak Pendeta, doain dong. Oke, gak ada masalah buat saya untuk mendoakan dan memang itu adalah tugas kita sebagai hamba Tuhan. Dia bilang begini, saya mau tanya dong Pak Pendeta, apa? Kenapa restoran saya sepi? Lah saya mana tahu dalam hati. Sepi mana saya tahu. Cuman saya jawab, ya mungkin ekonomi lagi sulit kali. Enggak. Terus dia bilang begini, apa jangan-jangan Tuhan marah sama saya? Nah ini menarik ini saudara. Jangan-jangan Tuhan marah sama saya. Kok bisa? Saya bilang, Anda ngomong seperti Tuhan marah. Oleh karena beberapa minggu yang lalu saya baru pecat karyawan saya. Dan karyawan saya minta maaf untuk tidak dipecat. Saya tetap pecat. Apa jangan-jangan itu Tuhan marah? Sehingga restoran saya dibuat sepi sama Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen juga punya pola berpikir bahwa Allah itu kejam. Allah itu, wah kalau kita berbuat salah sedikit dihukum. Saya berkata kepada pemilik ini, saya bilang tidak, Tuhan itu baik. Ada amin? Tuhan itu baik. Tetapi konsep kita tentang Tuhan yang salah karena dia dari agama sebelumnya, saudara. Orang Jepang. Sehingga dia mempunyai konsep Tuhan seperti itu. Bangsa Israel juga sama. Ketika dipimpin oleh Musa, dia berpikir bahwa Allah itu akan membunuh mereka. Makanya ketika Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai, saudara bangsa Israel nggak berani naik ke gunung. Dia berkata, suruh Musa pergi ke atas. Gitu. Karena dia takut Allah itu adalah Allah yang menghukum. Hari ini saudara, miliki pengenalan yang benar kan Tuhan dan hatimu harus benar. Saya percaya itu menjadi kunci selain Anda melekat sama Tuhan, pengenalanmu akan Tuhan harus benar. Hati yang benar, pengenalan yang benar, itu menjadi kunci pelipat gandaan. Yang setuju katakan amin. Karena hati yang benar akan mempengaruhi sikap, respon saudara. Dan pada akhirnya akan menentukan hasil yang Anda capai. Apakah akan terjadi pelipat gandaan atau tidak? Hati bangsa Israel adalah hati yang salah. Bersungut-sungut di padang gurun. Itu sebabnya saudara selama hatinya tidak benar, dia tidak akan mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Ada banyak orang pelipat gandaan menjadi hanya impian. Hanya kata-kata tidak dialami karena masalah hati yang gak beres. Hati-hati saudara, karena hati adalah sumber kehidupan. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Katakan amin. Hati yang benar, pengenalan yang benar, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, bagaimana saudara dan saya bisa mengalami pelipat gandaan? Yang ketiga adalah mendengar suara Tuhan dan merespons dalam ketaatan. Pertanyaan saya adalah, apa Tuhan nggak cukup berbicara dengan Alkitab saja? Iya. Pasti. Jadi maksud saya mendengar suara Tuhan tidak melulu harus mendengar dari hati kita. Dari Alkitab juga Tuhan bisa bicara. Saya setuju saudara. Nah banyak orang tidak membaca Alkitab sebagaimana diterangi oleh Roh Kudus. Hanya membaca huruf dalam pengertian di otaknya saja. Saudara mendengar suara Tuhan itu spesifik. Tuhan bisa berbicara juga ketika Anda berdoa. Bisa. Saya percaya Tuhan berbicara itu banyak caranya. Dia bisa berbicara waktu Anda berdoa. Tuhan membisikkan sesuatu di hatimu. Muncul sesuatu. Tuhan bicara. Atau lagi baca Alkitab. Tuhan bicara. Atau ketika Anda mendengar khotbah seperti begini. Tuhan bicara. Atau ketika Anda menerima nasihat dari pemimpin, dari gembala sidang. Tuhan bicara. Atau ketika Anda ngobrol dengan sahabatmu.
Dan ternyata Tuhan pakai sahabatmu untuk menasehati. Tuhan bicara. Bukankah Naaman juga mendengar suara Tuhan dari seorang pembantu yang gak disangka-sangka. Karena dia tahu bosnya atau majikannya, Naaman ini kena kusta. Di dalam cerita Alkitab, saudara. Dan pembantunya ini bilang kepada istrinya Naaman, Nyonya kasih tahu kepada Bapak, kepada Tuhan, bahwa di Samaria ada nabi yang bisa menyembuhkan. Bukankah itu mendengar suara Tuhan? Dan harus meresponsnya dengan ketaatan, bukan cuma mendengar. Ada banyak orang mendengar tapi tidak merespons dengan taat. Seorang janda yang ditinggalkan oleh seorang suami, suaminya nabi, saudara, ternyata suaminya ini meninggalkan hutang. Nah, ketika hutang nggak bisa dibayar, pada masa itu, maka penagih hutang datang untuk mengambil anak untuk mengganti hutang itu. Mau dijual jadi budak, kira-kira seperti itu. Tetapi saudara, ibu ini datang kepada Elisa, dan Elisa berkata kepada dia, apa yang kamu punya di rumah? Buli-buli berisi minyak. Oke, pinjam bejana dari tetanggamu, jangan terlalu sedikit. Setelah itu, dia sudah pinjam. Elisa bilang, masuk kamar, tuangkan minyak itu ke dalam bejana-bejana kosong itu. Mana yang penuh, pisahkan. Saudara, yang terjadi apa? Mujizat, multiplikasi. Minyak nggak pernah berhenti, saudara. Terus menerus terjadi pelipat gandaan. Dari hanya satu buli-buli yang kecil. Membuat bejana yang begitu banyak, penuh. Terjadi pelipat gandaan, mujizat terjadi. Karena bukan cuma mendengar pesan dari Elisa, tapi merespons dalam ketaatan. Boleh katakan amin? Haleluya. Apakah Anda mau belajar mendengar? Air berubah menjadi anggur. Oh iya, dan nggak pernah berhenti terus-menerus, saudara. Itu karena apa? Karena Ibu Yesus berkata kepada para orang-orang yang di pesta kawin di Kana. Dengarkan apa yang dia katakan, lakukan. Dan ketika dilakukan terjadi multiplikasi. Sampai ke pemimpin pesta bilang, kok ada ya orang pesta anggurnya terus bagus sampai yang terakhir? Gitu. Nah saudara yang dikasihi, itu artinya apa? Luar biasa. Pelipat gandaan, mau alami itu. Dengar suara Tuhan, taati. 5 roti 2 ikan, sama. Ketika di tangan Yesus dipecah-pecahkan, mereka dengar, mereka respons dalam ketaatan. Terjadi multiplikasi. Jadi saya percaya hari ini adalah waktu di mana Anda akan melihat pelipat gandaan terjadi. Di masa sulit sekalipun, di masa tidak jelas sekalipun, Allah pasti bisa lakukan pelipat gandaan. Yang setuju, katakan amin. Haleluya. Yang keempat. Saudara dan saya perlu berjalan di dalam kasih karunia dan perkenanannya. Dalam bahasa Inggris, kasih karunia adalah grace. Dalam bahasa Inggris, perkenanan adalah favor. Anda harus belajar berjalan dalam grace of God. Anda harus belajar berjalan dalam kasih karunia dan berjalan dalam favornya Tuhan. Saudara, salah satu wujud atau bentuk dari kasih karunia selain daripada Anda menerima saudara yang namanya pembenaran, ya, yang sebenarnya Anda tidak layak dilayakkan gitu ya, itu kasih karunia. Dan di dalam itu ada yang namanya kemampuan ilahi. Dalam bahasa Inggris divine enablement. Kemampuan ilahi yang Anda tidak mampu dimampukan, itu namanya juga kasih karunia. Jadi saudara, Anda perlu berjalan dalam kasih karunia artinya gini. Yang Anda sendiri tidak mungkin tidak mampu lakukan, tapi sekarang dimampukan oleh karena kasih karunia Tuhan. Atau Anda berjalan dalam perkenanan Tuhan, artinya kesempatan dan kebaikan yang dari Tuhan yang sebenarnya Anda tidak pernah pikirkan, tidak pernah rencanakan, itu terjadi. Itulah perkenanan dari Tuhan. Saya percaya kalau Anda berjalan dalam kasih karunia, kalau Anda berjalan dalam perkenanan Tuhan, Anda akan lihat pelipat gandaan. Oh, hari-hari ini banyak orang katanya percaya Yesus. Tapi hidupnya di luar itu, di luar kasih karunia-Nya, di luar perkenanannya. Kalau Anda baca di dalam Kejadian 26, ya kita nggak usah buka lah ayatnya, Anda baca saja. Kejadian 26 kisahnya begini. Suatu ketika Ishak sedang mengalami kelaparan. Kelaparan ini bukan kelaparan yang pertama, karena justru waktu di zaman ayahnya Abraham pun mengalami itu. Nah, saudara, apa yang dia lakukan? Dia mau pergi ke Mesir. Mau mengulangi perbuatan ayahnya yang pergi ke Mesir itu. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanannya di Gerar, Tuhan berjumpa dengan dia. Dan dia bilang begini, jangan pergi ke Mesir, tinggal di sini, aku akan memberkati engkau. Dan apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak taat. Respons taat.
Dan sejak itu di tengah kelaparan, di tengah kekeringan, di tengah situasi tidak pasti. Seperti hari ini mungkin. Di tengah situasi yang bingung bisnis itu. Dan yang terjadi adalah Ishak hidup dalam kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Makanya setiap dia gali sumur, berbual-bual. Setiap dia gali sumur, berbual-bual. Dan itu ada berkatnya. Oh, luar biasa, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara, sampai Abimelek yang menjadi ketua, jadi penguasa wilayah itu mendatangi yang tadinya mengusir Ishak. Mendatangi kembali kepada Ishak. Ishak bilang, kenapa? Kamu mengusir saya, kok sekarang mau datangin saya? Dia bilang, karena aku melihat Tuhan. Wow, Tuhan itu nyata. Di dalam pelipat gandaan yang kita, itu yang namanya kita memuliakan Bapa, saudara. Yang tadi di awal khotbah saya. Memuliakan Bapa. Pelipat gandaan terjadi karena kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Ada amin. Saudara, sudahkah Anda berjalan dalam kasih karunia Tuhan? Seringkali kita Kristen, kita ke gereja seperti tadi saya bilang, kita dengar khotbah, tapi selesai itu kita memakai kekuatan kita sendiri. Kita memakai cara kita sendiri. Gak akan pernah bisa, saudara. Gak akan pernah bisa. Percaya deh. Kalau Anda suka bikin roti, sekarang kan di era zaman sekarang, apalagi di pandemi begini, saudara, banyak orang bikin makanan di rumah sendiri. Kalau Anda bikin roti dengan pakai kekuatan tangan begini, tidak sama dengan kekuatan mesin loh. Kekuatan mesin lebih stabil. Betul nggak? Iya, hal yang sama, Anda bisa menjadi orang Kristen. Tapi Anda bisa keluar setelah ibadah atau mendengar khotbah, melakukan lagi dengan pakai cara kekuatan sendiri. Hiduplah dalam kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Anda akan melihat bagaimana pelipat gandaan yang terjadi bukan karena kuat gagahmu. So hari ini saya mengajak Anda semua. Jadilah orang Kristen yang menerima pelipat gandaan. Haleluya. Ada amin? Yang terakhir, yang kelima. Yang terakhir, yang kelima. Jadilah orang yang suka menabur. Jadilah orang yang suka memberi. Saya katakan satu hal, saudara. Orang yang suka memberi, orang yang suka menabur, nggak pernah miskin. Nggak ada orang miskin itu bisa jadi kekurangan karena dia murah hati. Nggak ada, saudara. Memberi itu adalah bagian dari iman saudara. Menabur itu bagian dari iman saudara. Ishak, yang tadi saya cerita di dalam Kejadian 26, di tengah-tengah kelaparan loh, di tengah-tengah kekeringan, dia menabur. Menabur itu butuh iman. Iman itu diujinya justru pada masa sulit. Masa menegangkan. Kalau masanya semua keadaan oke, baik, nggak ketahuan. Contoh nih, kalau Anda mau ngetes sebuah mobil, itu bantingannya enak atau enggak, jangan di jalan tol yang licin. Iya nggak? Kalau mau tahu bantingannya enak atau enggak, bagus atau enggak dia punya shock breakernya, ya suspensinya, ya harus di jalan yang penuh dengan gejolak, baru kelihatan, oh imannya, urapannya Daud tidak akan pernah kelihatan kalau nggak menghadapi Goliat. Di tengah kesulitan ini, di tengah kesusahan dalam hidup ini, apakah Anda tetap menabur? Apakah Anda tetap memberi? Amsal 11 ayat 24-25 berkata bahwa ada yang menyebar harta bertambah kaya. Tapi ada yang menghemat secara luar biasa, medit gitu kalau dalam bahasa Jawanya. Saudara, tapi selalu berkekurangan tuh. Tapi orang yang nabur makin kaya katanya. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri diberi minum. Paulus berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 6, camkan ini, orang yang menabur banyak, sedikit menuai sedikit. Tetapi orang yang menabur banyak, dia menuai banyak juga. Mau ngalamin kelipat gandaan? Mau ngalamin itu? Belajar menabur. Saya dorong Anda untuk menabur di tempat-tempat yang sungguh bisa menghasilkan. Artinya subur. Dalam pelayanan di tempat gerejamu, nabur. Belajar untuk bisa menabur, belajar untuk memberi. Orang-orang yang membutuhkan, belajar menabur. Percaya, Anda nggak akan pernah kekurangan. Tuhan tidak pernah berhutang pada saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini membuat Anda terinspirasi, mengerti bagaimana mengalami pelipat gandaan. Oke, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap pesan firman-Mu yang barusan disampaikan. Kiranya apapun yang disampaikan, betul-betul Tuhan menjadikan ayat firman ini kuat, kekuatan bagi kami semua. Biarlah Tuhan, firman ini bukan cuma sekedar numpang lewat di telinga kami.
Bukan cuma didengarkan enak, tapi kami mau melakukannya sampai kami mengalami pelipat gandaan. Ajari kami untuk tetap setia dan terus menerima pelipat gandaan yang daripadamu. Hanya Engkau sumber satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu, tapi Engkau terus berbicara kepada umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Yang percaya katakan, Amin. Haleluya. God bless you.